That must be my Jax. Hidup tenang di sebuah pulau terpencil, jauh dari keramaian kota. Siapa sangka ada seorang wanita tua yang kelihatannya cuma hobi mengajak anjing jalan-jalan. Padahal di balik wajah tuanya yang selalu kusut kayak kabel charger, ia menyimpan rahasia yang lebih kelam dari dompet di tanggal tua. Film ini dibuka di sebuah pulau terpencil. Kamera menyorot seorang wanita yang jelas bukan Elsie Sonhorek, bukan pula biduan origin tunggal, melainkan hanya seorang wanita tua dingin bernama Lo. Ia tinggal bersama seekor anjing setia bernama Jax. Kehidupannya sederhana, kaku, dan dingin seperti freezer kulkas 2 pintu. Dan dari sorot matanya terlihat jelas ada masa lalu yang kelam. Suatu hari Lo terlihat mengambil semua uangnya di bank. Jumlahnya tidak main-main, mungkin cukup buat belanja Indomaret seumur hidup. Setelah itu ia pulang dengan wajah tetap datar, seakan-akan sedang menghitung kapan kiamat akan datang. That's a lot of money. I know. I'm the one who put it in there. Di sisi depan rumahnya ada seorang wanita bernama Hana, seorang ibu muda yang membesarkan putrinya seorang diri. Putrinya bernama Vi, bocah kecil yang rajin bertanya tentang ayahnya, pertanyaan yang lebih sulit dijawab dari soal ujian matematika. Hana kebetulan menyewa rumah dari Lo, dan hubungan keduanya sangat dingin. Lo lebih sering ketus, seolah menjaga jarak. Setelah mengambil uang, Lo mampir sejenak ke rumah Hana untuk menagih sewa. Dan Hana seperti biasa belum siap untuk membayar, karena dia punya keperluan lain. Lo pun tetap kaku, tidak ada diskon dan tidak ada cicilan. Jadi Lo menunggu pembayaran esok hari. Dan saat menuju rumahnya, Lo hampir menabrak Vi yang tiba-tiba muncul di jalan, menambah daftar panjang ketidakcocokan mereka. What the hell is wrong with you? Why you gotta drive so goddamn fast when you know there's a child nearby? Sementara itu, datanglah seorang pria bernama Chris, bukan suami, hanya teman dekat Hana, atau lebih tepatnya, gebetan yang sedang berusaha promosi diri. Kunjungan itu terlihat sangat singkat. Chris segera pulang, dan di tengah perjalanan hujan turun deras. Dalam kondisi hujan deras itu, ia berhenti menolong seorang pria asing yang minta tumpangan. Dan dengan senang hati Chris menolongnya. Namun bukannya mendapat ucapan terima kasih, kepala Chris malah dibenturkan langsung ke setir mobil, membuatnya pingsan seketika. Sementara hujan semakin gila, Lo terlihat menulis sebuah surat. Dari isinya terlihat sangat jelas, itu adalah surat wasiat. Tapi anehnya, ia tidak punya siapa-siapa. Jadi untuk siapakah surat itu akan dia berikan? Setelah menulis, Lo menarik Jax dengan paksa, lalu menguncinya di dalam kamar. Sebenarnya apa yang sedang ia persiapkan? Lalu di rumah Hana, listrik tiba-tiba mati gara-gara badai. Hana lalu keluar memeriksa semua gardu listrik. Tapi langkah kakinya justru membawanya pada mobil Chris. Dan ternyata Chris sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Panik, Hana langsung teringat pada Vi. Ia langsung buru-buru lari pulang, lantas masuk ke kamar anaknya. Dan benar saja, kamarnya sudah kosong. Dia periksa seluruh ruangan rumah, tapi tetap tidak ada. Dalam kepanikan, Hana pun berlari ke rumah Lo, berharap mendapat pertolongan. Namun di rumah itu, ternyata Lo sedang bersiap untuk bunuh diri. Senjata sudah menempel di kepala, jari sudah dipelatuk. Tapi rencana itu gagal total, karena Hana menobrak pintu meminta pertolongan. Lo yang sedang khidmat dengan niat terakhirnya, tiba-tiba harus berhadapan dengan seorang tetangga panik yang masuk tanpa undangan. Hana yang panik akhirnya mulai merangkai dugaan. Menurutnya, pelaku penculikan itu tidak lain adalah Philip, mantan suami Hana sekaligus ayah kandung Vi. Masalahnya, pria ini bukan orang sembarangan. Ia adalah mantan anggota pasukan khusus dengan bonus gangguan psikologis. Belum cukup sampai di situ, Philip juga ternyata pelaku pembunuhan Chris, sekaligus dalang di balik hilangnya Vi. Lo yang mendengar cerita itu tidak banyak basa-basi.
Ia langsung mengambil senjata, senter, dan peralatan ala Rambo versi senior. Namun Philip ternyata tidak main-main. Semua aksinya sudah dia persiapkan. Mobil tua Lau yang menjadi satu-satunya alat transportasi ternyata sudah dipasangi bom jebakan. Untungnya, Lau cepat mengetahuinya. Mereka pun meloncat menyelamatkan diri tepat sebelum mobil itu meledak. Kini pilihan mereka tinggal satu, berjalan kaki melacak jejak di tengah hutan. Lau memimpin dengan kemampuan survival kelas dunia, sementara Hana hanya bisa mengikuti dengan napas ngos-ngosan. Di sisi lain, Vi masih bersama Philip. Meski awalnya ketakutan, bocah kecil itu sedikit tenang ketika Philip membuat gestur tangan yang familiar, gerakan khas ayahnya di masa lalu. Philip bahkan memberi hadiah kecil dan berbohong dengan janji manis bahwa ibunya akan segera menyusul. Sebuah strategi psikologis agar Vi tidak rewel dan tetap nurut. Perjalanan Lo semakin membuktikan bahwa ia bukan sekedar nenek tua biasa. Di tengah hutan mereka menemukan sebuah pondok. Tempat berteduh dua pria misterius. Setelah mereka lihat pakai skop kali 8, Lo mengenalnya. Rupanya mereka adalah rekan lama Philip, sesama anggota pasukan khusus yang sama kejamnya. Untuk menghabisi mereka, Lo awalnya berpura-pura tersesat untuk memancing suasana aman. Tapi sayangnya, salah satu dari pria itu cukup jeli. Ia menyadari tatapan Lo yang lebih mirip agen intel dibanding nenek pencari jamur. Ketegangan pun meningkat, dan saat Lo hendak pergi, tangannya ditahan. Detik itu juga pecah perkelahian brutal, cepat, dan mematikan. Hasilnya, dua pria tangguh itu tumbang di tangan Lo. Namun kemenangan tersebut tidak gratis. Lo juga terluka parah di tangannya. Where is he taking her? Eagle Bay. I swear, that's all I know. Hana yang datang langsung shock bukan main. Di pikirannya, pertanyaan paling mendasar muncul. Sejak kapan pemilik rumah galak bisa berubah jadi mesin pembunuh? Lo dengan tenang mengaku bahwa dirinya adalah mantan agen CIA lapangan. Walau begitu, jelas-jelas masih ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Wajahnya tetap keras, seakan ada beban masa lalu yang tidak mau ia ungkapkan. What branch of the military were you in? CIA. 26 years. Sementara itu, perjalanan Philip dengan Vi terus berlanjut. Ia menyeret putrinya ke arah tujuan yang belum jelas. Awalnya, Vi mencoba percaya, tapi perlahan ia mulai menyadari sisi gelap ayahnya. Ada sesuatu yang menakutkan dari tatapan Philip. Meski begitu, Vi memilih berpura-pura diam dan tenang. Strateginya sederhana, jangan melawan dan jangan ribut, seakan-akan semua baik-baik saja. Cara terbaik bagi seorang anak kecil untuk tetap selamat di tangan ayah yang berubah menjadi monster. Hujan masih turun tanpa kompromi, seolah-olah cuaca sengaja ikut campur dalam drama keluarga yang semakin rumit. Hana dan Lo tetap membuntuti jejak, meski langkah mereka terasa seperti lari maraton tanpa garis finish. Sesekali mereka berhenti untuk menarik napas, tetapi tekad Hana terlalu kuat. Luka di kakinya bukan alasan. Demi menemukan Vi, ia rela jalan seperti zombie yang salah kostum. Di tengah perjalanan, cerita masa lalu mulai terkuak. Hana bercerita bahwa Philip dulunya adalah seorang penyayang dan baik hati. Sayangnya, di balik senyum lembut itu tersimpan mental yang sudah retak seperti keramik kamar mandi. Retakan itu akhirnya berkembang jadi gila total. Bahkan, dulu Hana pernah diancam. Jika ia nekat membawa kabur Vi, maka Philip akan membunuh keduanya sekaligus. Lo yang mendengar kisah ini hanya bisa tertegun. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana mungkin ada orang waras yang rela hidup bersama pria dengan paket komplit, tampang seram, jiwa berantakan, dan hobi ancam-mengancam? Perjalanan mereka terhenti di sebuah jembatan tua yang rusak parah. Bentuknya lebih mirip jebakan benteng Takeshi ketimbang jalur penyelamatan. Tapi karena tidak ada pilihan lain, mereka memaksa menyeberang. Hasilnya tentu saja jatuh dengan gaya bebas, nyaris meregang nyawa. Namun keberuntungan masih berpihak.
Sayangnya, Lo terlihat semakin lemah karena terjatuh. Usianya jelas tidak mendukung untuk olahraga ekstrim semacam itu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di ujung pulau di tepi laut. Di sanalah ditemukan petunjuk penting, yaitu boneka milik Vi. Hana langsung histeris, sementara Lo menenangkan dengan logika dingin. Menurutnya semua ini bukan kebetulan. Philip seolah sengaja meninggalkan jejak, seakan-akan sedang menggelar permainan petak umpet paling menyeramkan abad ini. Tak lama kemudian, Lo melihat asap membumbung ke langit. Instingnya berkata, pasti itulah Philip. Dengan cepat ia menyusun rencana. Lo berniat menyergap sendirian. Agar Hana tidak ikut campur, ia berdalih bahwa mereka butuh bantuan. Lalu menyuruh Hana naik ke puncak untuk menghubungi pihak berwajib. Hana yang sudah setengah pingsan tetap memaksakan diri. Dengan susah payah ia mendaki dan akhirnya berhasil menghubungi layanan darurat. Laporan pun sampai ke telinga Sheriff Rankin. Hannah, can you hear me? Okay, my daughter was kidnapped by her father. Sementara itu, Lo sudah menyiapkan senjata lengkap dengan teropongnya. Dari balik penglihatan optik, ia memantau sumber asap. Nampak jelas, Philip sedang beristirahat, tenang seperti orang piknik, padahal baru saja menculik anak kecil. Dengan penuh kehati-hatian, Lo merayap mendekat. Namun sayang, semua usaha penyamaran itu percuma. Philip ternyata sudah mengetahui sejak awal. Begitu Lo muncul, pistol langsung diarahkan ke wajahnya. Lo pun tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. I knew you tracked down Hannah and V sooner. Dan disinilah plot twist paling dramatis muncul. Ternyata Philip bukan hanya musuh, melainkan darah daging Lo sendiri, alias anak kandungnya. Hubungan ibu dan anak yang sudah lama hancur kini pecah di tepi hutan basah. Terungkaplah masa lalu yang kelam. Ketika Lo bertugas sebagai agen CIA di Iran, Philip kecil pernah diculik dan diperlakukan tidak manusiawi. Ia berharap ibunya akan datang menyelamatkan. Namun yang datang hanya kekecewaan. Meski pada akhirnya Lo memang berhasil mengeluarkannya dari sana, tapi luka batin sudah terlanjur membusuk. Philip merasa dirinya hanyalah pion dalam misi ibunya. Lebih parahnya lagi, ia percaya Lo lebih memilih karir sebagai agen CIA ketimbang perannya sebagai seorang ibu. Rasa benci itu makin menebal, apalagi Lo dianggap sebagai penyebab renggangnya hubungan Philip dan Hana dan V. Hello, Philip. I thought my mommy was coming back to save me, too. It was a trap. If I tried to save you, they would have had us both. Bullshit. You just wanted to maintain your cover. I was a pawn for your mission, nothing else. It's not too late. You move, I'm gonna put a bullet in you. Pertemuan itu tidak berakhir dengan pelukan keluarga atau drama tangis-tangisan. Yang terjadi justru perkelahian brutal antara ibu dan anak. Pertarungan emosional bercampur fisik, hingga akhirnya Lo yang sudah lemah menerima tusukan kapak di dada kirinya. Perlahan tubuhnya goyah, darahnya mengalir, kekuatannya pun memudar. Philip tidak menghabisinya saat itu juga. Dengan dingin ia meninggalkan Lo yang terkapar sambil membawa pesan mengerikan. Ia menunggu Lo dan Hana di mercusuar, tempat yang akan menjadi panggung terakhir dari drama keluarga paling absurd abad ini. We'll be waiting for you at the lighthouse. Make sure you bring Hannah. Don't take too long. Di tempat lain, Sheriff Rankin sudah siap-siap jadi pahlawan, justru mendapat kabar mengejutkan di kantor polisi. Lewat sebuah fax, teknologi kuno yang entah kenapa masih dipakai tahun segini, ia menerima foto Lo dan Philip. Perintah dari atasannya sangat jelas. Jangan mendekat ke area tempat Philip dan Lo berada. Lokasi itu kini diblokade. Alasannya, Philip adalah mantan anggota pasukan khusus angkatan darat, sudah jadi buronan karena membantai warga sipil. Sementara Lo, yang selama ini dianggap sekedar nenek misterius penyayang anjing, ternyata masuk daftar buronan prioritas CIA. Entah itu fakta atau hanya alasan birokrasi. Yang jelas, Lo memang tahu terlalu banyak rahasia kotor agensi semasa bertugas di Iran. Jadi buat Rankin, pilihannya hanya satu, duduk manis di kursi kantor, menatap fax sambil mendoakan semoga drama ini cepat selesai. Oh shit.
Sementara itu, Hana akhirnya sampai di lokasi Lo. Ia terkejut bukan main ketika mendapati Lo masih hidup meski kampak masih nangkring manis di dadanya. Dengan segala tenaga, Hana mencabut senjata itu dan berusaha menghentikan pendarahan. Hebatnya, Lo belum kehabisan darah, mungkin karena pembuluh darahnya sudah lebih tebal dari kabel listrik. Saat Hana merawat luka, ia menemukan foto-foto lama dan catatan yang menghubungkan Lo dan Philip. Rahasia besar pun terkuak. Akhirnya Lo berkata jujur kalau Philip adalah anak kandung Lo sendiri. Itu berarti Hana adalah mantan menantu Lo dan Vi adalah cucu kandungnya. Plot twist yang lebih mengejutkan daripada sinetron prime time. The baby. You mean your son? Lo pun akhirnya mengakui hal lain. Dulu ia bekerja untuk pemerintah sebagai agen rahasia. Hidupnya penuh dengan kekerasan dan intrik, sehingga ia gagal menjadi ibu. Philip tumbuh dalam trauma, lalu bertransformasi menjadi pria berbahaya. Semua itu membuat Lo diliputi rasa bersalah seumur hidup. Hana yang mendengar itu seperti disambar petir siang bolong. Amarah, kesedihan, panik, dan bingung bercampur menjadi satu. Setelah meluapkan emosinya, ia memutuskan meninggalkan Lo yang sudah babak belur, lalu melangkah sendiri menuju mercusuar. Sesampainya di mercusuar, Hana langsung berhadapan dengan Philip. Reuni keluarga ini jelas tidak diiringi lagu romantis. Hana yang sudah kehilangan kesabaran, akhirnya menembak. Meski hanya berhasil melukai bahu mantan suaminya, pertarungan pun meledak. Philip dengan kekuatan brutalnya melawan Hana yang sudah setengah habis tenaga. Entah bagaimana, Hana berhasil melepaskan diri dan kabur ke bawah mercusuar untuk mencari Vi. Namun situasinya ternyata lebih gila lagi. Tempat itu penuh dengan bom yang sudah dipasang Philip. Rupanya ia sengaja mengajak semua orang ke sini agar bisa mati bersama-sama. Strategi paling absurd, ajak keluarga reuni lalu pasang bom kilat. Di saat genting itu, Lo ternyata masih bisa berdiri, menyusul ke mercusuar. Dengan sisa pengalaman sebagai agen CIA, ia langsung memeriksa bom-bom tersebut. Tangannya gemetar, napas berat, tapi pikirannya tetap fokus. Lo tahu hanya dirinya yang bisa menjinakkan bom itu. Sementara waktu terus berdetak menuju ledakan yang besar. Philip yang sudah berdarah-darah akhirnya menemukan persembunyian mereka di ruang bawah mercusuar. Meski pintu terkunci rapat oleh Hana, tetap saja pria ini bisa melihat dengan jelas bahwa Lo, Hana, dan Vi sudah berada di dalam. Tanpa pikir panjang, ia menekan tombol remote control, berharap semuanya tamat dalam satu ledakan dramatis ala film laga kelas Oscar. Namun sayang seribu sayang, nasib Philip kali ini mirip seperti orang main petasan tapi basah kena hujan. Meledaknya gagal total. Lo ternyata sudah lebih dulu menjinakkan bom itu. Rencana mati bersama pun hancur berantakan. Philip langsung murka, menghantam pintu berulang kali seperti orang kesal gara-gara kunci rumah nyangkut dari dalam. Untungnya di ruang itu ada akses pintu keluar lain. Meski terkunci, Hana berhasil menjebolnya. Mungkin karena adrenalin, atau mungkin karena pintunya memang sudah aus. Mereka bertiga kabur keluar. Dan tentu saja Philip yang pantang menyerah ikut keluar dari arah lain sambil terus mengejar. Masalah makin pelik karena ternyata helikopter pemerintah sudah berputar-putar di atas pulau, lengkap dengan personil bersenjata, seakan-akan sedang mencari peserta audisi Survivor edisi militer. Di tepi pantai, pertempuran klimaks pun terjadi. Lo dan Philip saling hajar tanpa ampun. Ombak menjadi saksi, pasir jadi ring tinju, dan Hana hanya bisa menyaksikan. Di tengah pertarungan, Philip meluapkan dendamnya, menyalahkan Lo atas hidupnya yang hancur, dan Lo hanya terdiam. Ia sadar semua tuduhan itu memang benar. Saat itu Lo hampir kalah, kepalanya ditekan ke dalam air laut. Napasnya hampir habis. Situasinya sudah seperti orang nyaris kalah dalam lomba tahan napas dalam kolam renang umum. Tapi bayangan masa kecil Philip muncul di benaknya. Momen yang membuatnya sadar ia tak boleh menyerah. Lalu Lo meraih sebongkah batu,
lalu mengayunkannya tepat ke kepala Philip. Pertaruhan yang brutal itu akhirnya mereda. Mereka berdua justru berakhir dalam pelukan. Pelukan aneh yang campur aduk antara dendam, kasih sayang, dan rasa. Ini pelukan terakhir atau bukan? I'm sorry, kid. Namun momen haru itu tidak berlangsung lama. Helikopter pemerintah akhirnya menemukan mereka. Tembakan dilepaskan tanpa ampun. Ombak besar datang menggulung, menelan tubuh Lo dan Philip. Saat aparat menatap ke laut, mereka tidak menemukan jasad siapapun. Hanya air yang bergejolak meninggalkan tanda tanya besar. Ton of frozen deer meat. You guys still around? Got a few more questions from. Got an issue. You're next to kin. He needs a signature. Kisah berlanjut dengan Hannah dan Vi yang mencoba memulai hidup baru. Rumah mereka sudah dijual. Surat wasiat Lo ternyata ditujukan untuk Hannah dan cucunya. Hannah pun meninggalkan pulau itu, membawa Vi dan seekor anjing peninggalan Lo. Namun sebelum film benar-benar ditutup, kamera memperlihatkan sebuah adegan rahasia. Dari kejauhan, seorang wanita tua dengan teropong mengawasi mereka. Itu adalah Lo. Ternyata dia masih hidup. Ia memilih untuk tetap berada di balik bayangan, menebus semua dosa masa lalunya dengan menjaga keluarganya dari kejauhan. Dan begitulah cerita ditutup dengan campuran pahit dan manis, penuh aksi, air mata, dan sedikit rasa penasaran. Film pun tamat.